Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab adab sulukil murid lil imam al-arif billah Syekhul Islam wa qudwatil anam qutbid da'wa wal irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala faslun وقد يبتلى المريد بالفقر والفاقة وضيق المعيشة فينبغي له أن يشكر الله على ذلك ويعده من أعظم النعم لأن الدنيا عدوة والله يقبل بها على أعدائه ويصرفها عن أوليائه فليحمد الله الذي شبهه بأنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين فلقد كان سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم يربط حجرا على بطنه من الجوع وقد يمر شهران أو أكثر ما توقد في بيته نار لطعام ولا غيره إنما يكون على التمر والماء فنزل به ضيف فأرسل إلى أبياته التسع فلم يوجد فيها ما يطعمه الضيف ومات يوم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصع من شعير وليس في بيته ما يأكل ذو كبد كف من شعير. Beliau memberikan arahannya kepada kita, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Adab Sulukul Murid. Beliau berkata waqad yubtalal murid, dan terkadang yubtala, diuji atau diberikan ujian al-murid kepada seorang murid itu bil faqri wal faqah, dengan kefakiran dan kemiskinan, wa dhiqil ma'isyah, sempit di dalam kehidupannya, artinya dalam rezekinya. Terus bagaimana kalau seorang murid seperti itu, nggak punya duit banyak, pas-pasan, makan seadanya, cuman kata beliau, fayambaghi lahu an yashkurallah, hendaknya dia posisinya bersyukur kepada Allah ala dzalik, atas hal tersebut, wa ya'uddahu, dan dia menganggapnya min a'dhamin ni'am, termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada dia dalam kemiskinan itu, dalam ketidakpunyaan itu. Kenapa kok bisa dia bersyukur? Biasanya orang kalau nggak punya duit sabar, ya bahasanya gimana? Kalau ente miskin, nggak punya duit, nggak punya apa-apa, harusnya apa? Sabar, kan gitu. Beliau nggak bilang kayak gitu, bilangnya syukur. Ente bersyukur kepada Allah di dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Kata beliau, li'anna dunya aduwatun wallahu yuqbil biha ala a'da'ih, karena dunia itu hakikatnya adalah musuh. Wallahu, dan Allah itu yuqbil biha, membuat dia itu menghadap, mengarah, ala a'da'ihi, terhadap musuh-musuhnya Allah. Wa yasrifuha, dan Allah memalingkan dunia an auliyaihi, dari para aulianya. Oh, jadi alasannya begitu. Kenapa ente bersyukur? Alhamdulillah atas nikmat. Nggak punya? Iya. Alhamdulillah nggak punya. Kenapa? Sedikit, sempit, nggak terlalu banyak uang. Iya. Kenapa? Karena dunia itu hakikatnya musuh Allah. Dan biasanya, ini omongan biasanya ya, nggak semua. Kebanyakan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dunia kepada musuh-musuh Allah. Dan itu kenyataan sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang. Dari dulu Fir'aun dan orang-orang yang kufar kebanyakan punya uang, apa yang muslimin yang punya uang malahan? Enggak, yang kufar yang lebih banyak keuangan mereka. Ya. Begitu juga sekarang ini di zaman kita. Mayoritas yang kaya muslim atau kafir? Kafir. Kok bisa sih? Allah lebih sayang ke orang kafir sehingga Allah kasih duit? Bukan. Tapi biar ente tahu bahwa punya banyak uang atau seperti itu, luas dalam rezeki,
bukan tanda Allah sayang. Malah sebaliknya kadang-kadang. Malah sebaliknya. Jadi memiliki banyak uang bukan tanda Allah sayang, dan ini pemahaman yang salah. Ini banyak orang awam memahami begitu. Oh, Allah sayang sama fulan nih, banyak duitnya, gampang rezekinya, berarti Allah sayang sama ana. Lah, bukan kayak gitu. Dan ini udah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan di dalam surat Al-Fajr, Allah bilang apa? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Konsep pemikiran yang salah, kata Allah. Ada orang-orang memikirkan, dia bilang apa? Kalau dia dikasih rezeki luas, oh, Rabbi akraman. Artinya akramani, Allah telah memuliakan aku karena banyak duit. Terus yang satunya, kalau idza mabtalahu, diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dia bilang Rabbi ahanan. Rabbi, Allah menghinakan aku. Kata Allah, kalla, bukan kayak gitu. Siapa bilang kayak gitu? Siapa bilang kalau orang diberi rezeki banyak itu berarti disayang sama Allah? Tapi kita nggak boleh vonis orang berarti ente nggak disayang Allah. Ya, ente jangan jadikan itu patokan. Ini maksudnya. Bisa orang disayang Allah, dikasih rezeki luas, tapi dia tahu caranya menggunakan harta tersebut. Gitu. Tapi jangan jadikan luasnya rezeki atau sempitnya rezeki, uang atau kemewahan duniawi itu tanda sayang Allah dan tanda perhatian Allah, bukan. Ya, makanya di dalam doa disebutkan Allahumma innaka tu'tid dunya man tuhib wa man la tuhib wa la tu'tid din illa man tuhib. Ya Allah, engkau itu memberikan dunia kepada orang yang engkau cintai dan orang yang engkau tidak cintai. Allah semua kasih. Tapi enggak dikasih agama, istiqomah, kebaikan, pengen baik, pengen melakukan taat, pengen mengikuti Nabi, kecuali orang-orang yang memang dicintai oleh Allah. Jadi tanda cinta di mana? Tanda cinta ketika Allah memuliakanmu, Allah menjadikan di dalam hatimu pengen berbuat baik, pengen taat, pengen istiqomah, pengen meninggalkan maksiat. Itu tanda Allah sayang, cinta kepadamu. Tapi kalau uang, bukan. Ya, malah harusnya seorang murid yang ingin berjalan menuju Allah, dia malah kadang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, keadaan seperti ini nikmat. Kenapa ente nggak sibuk, nggak pergi ke sana, nggak harus begini, nggak harus begini? Ya, nanti hidup tenang. Tapi tentunya ini bagi orang yang punya sifat qanaah dan dia tidak banyak meminta sana, meminta sini dan berhutang sana, berhutang sini. Kalau enggak ya sama aja, ini mah hidup susah dia. Miskin, alasannya miskin, ngutang sini, ngutang sana. Habis itu pusing, ada mikirin hutang, ada mikirin. Ya, ente yang bikin susah sendiri. Enggak dong, hidupnya berqanaah. Qanaah itu artinya apa? Merasa cukup. Enggak usah muluk-muluk. Kan ente muridul akhirah. Datang dunia itu sedatangnya aja. Ya, sedatangnya aja. Lalu bagaimana nih pemikiran yang harus kita pikirkan? Kata beliau, falyahmadillah. Kenapa? Falyahmadillah, hendaknya dia bersyukur kepada Allah alladzi syabbahahu, yang Allah itu membuat dia mirip, memiripkan dia dengan apa? Bi anbiyaihi, dengan para nabinya, wa auliyaihi, dan para wali-walinya, wa ibadihi salihin, dan hamba-hambanya yang soleh. Kalau dilihat mayoritas para nabi kaya atau miskin dalam hartanya? Kebanyakan miskin. Ya. Walaupun ente lihat, oh Nabi Yusuf kaya, kan dia jadi orang besar. Nabi Sulaiman seorang raja yang tidak diberikan kerajaan seperti kerajaan beliau. Dikatakan Nabi Sulaiman itu puasa hampir tiap hari. Nabi Daud raja bukan? Puasanya gimana? Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa. Ih, lapar mulu. Dan enggak pernah mau makan makanannya kayak pegawainya, bahkan enggak mau. Makanannya biasa. Hidup di dalam kemiskinan padahal dia dalam keadaan kaya. Ya, kesederhanaan dan kemiskinan. Itu para anbiya. Apalagi umumnya para nabi. Ya, biasa-biasa aja, enggak ada yang punya harta banyak, enggak ada yang punya ini dan itu. Ya, biasa aja hidup mereka, bahkan lebih dimayoritaskan ke miskin atau nggak punya uang, nggak punya harta banyak. Walaupun mereka paling kaya hati mereka, paling kaya dengan keilmuan mereka, dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Falaqad kana sayyidul mursalin, beliau akan beri contoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling zuhud terhadap dunia, yang enggak mementingkan urusan dunia. Jadi Rasulullah itu selama hidup pernah punya duit banyak. Pernah. Masa muda waktu dengan Sayyidah Khadijah, punya uang banyak. Punya uang, punya rumah, punya dagangan. Didagangkan punya hartanya Sayyidah Khadijah. Di masa beliau jadi nabi pertama di awal-awal masih termasuk punya, enggak miskin, enggak. Ya. Dan Rasulullah setelah hijrah ke Madinah termasuknya levelnya kalau dibilang enggak punya apa-apa. Hartanya semuanya tinggal di sana. Enggak ada. Ya. Rumah masih numpang di tempat seseorang. Tapi dari keadaan semua itu, apakah menandakan bahwa Rasulullah di saat ini dimuliakan oleh Allah, di saat ini dihina oleh Allah? Enggak. Bahkan ketika Allah bukakan terhadap beliau dunia, wah, uang sebegitu banyaknya. Dari mana? Dari perang. Rampasan perang kan banyak. Dapat. Mana duitnya? Kok di akhir hayat beliau enggak ada punya aset apa? Enggak ada. Kenapa? Diinfakkan semua di jalan Allah. Dibagi. Padahal milik pribadi beliau, bukan milik yang punya rakyat. Punya rakyat udah selesai, habis langsung. Yang milik pribadi Nabi ada, harta milik pribadi Nabi, buat Nabi memang. Ya, dari rampasan perang, dari apa, jatah dari Allah SWT. Mana harta semua dibagikan. Yang ini dikasih segini, yang ini dibagi kayak begini, yang ini begini. Kadang-kadang beliau nggak punya apa-apa, habis. Ya. Pernah suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam datang harta banyak, dibagikan, diikat sana, ini kasih ke sana, ini kasih ke fulan, pernah ana janjiin mau dikasih, kasih, ini pernah kasih, habis semuanya. Alhamdulillah, kata Rasulullah, habis. Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, enggak disisain apa sedikit? Kenapa emang? Di rumah enggak ada stok apa-apa. Buat buka puasa belum ada ini. Ya, kata Rasulullah, lau dzakkartini, coba tadi ente ingetin saya. Ya udah deh, kita sabar aja. Mana itu harta semuanya habis. Hakadha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan tuh, falaqad kana sayyidul mursalin wa khairul khalqi ajmain Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarbitu hajaran fi ala batnih. Beliau pernah mengikat batu atas perut, di perutnya. Jadi saking lapar, kalau lapar itu keroncongan perut, nggak enak buat kerja, ya. Beliau lapar nih, nggak ada makanan, nggak ada stok makan di rumah. Dia udah sabar dulu. Saking laparnya ambil batu sedikit diikat di perut biar nggak keroncongan. Ya, di waktu perang Khandaq Rasulullah sampai mengikat 2 batu di perutnya. Musimnya dingin, perut kosong. Ikat batu. Nggak cukup 1, 2. Ya, di perutnya sallallahu alaihi wasallam. Padahal setelah itu kejadian dengan Jabir bin Abdullah, beliau bisa ngasih makan berapa orang? Enggak tahu, 700 600 orang dari makanan segitu doang. Makanan cuman cukup buat 5 orang, dijadikan oleh Nabi wasilah untuk memberi makan 700 orang. Orang yang bisa begini dia rela lapar. Dia rela lapar dan enggak melihat bahwa lapar seperti ini itu wah, ana dihina sama Allah, ana dianggap ana enggak disayang sama Allah, enggak. Malah beliau ditawarkan sama Allah. Mau enggak jadi nabi? Malik, nabi, raja, seorang nabi diberi semua, atau menjadi hamba Allah abdan nabiyan. Katanya, la bal akhtar an akuna abdan nabiyan. Saya mau pilih jadi hamba Allah dan nabi, sebagai hamba Allah aja, enggak usah jadi raja. Padahal janji itu tanpa mengurangi kekayaan atau kenikmatan atau apa yang Allah berikan di sorga. Mungkin beliau mikir panjang kali ya, mikirnya kita. Nah, kalau Rasulullah pilih jadi kayak begitu, kita semua mungkin berantem cari dunia terus. Ini aja udah begini, Rasulullah udah milih begitu, tetap aja kita ribut sama dunia. Gimana kalau Rasulullah dari awal milihnya dunia? Wah, dijadikan patokan oleh orang-orang. Itu dia, itu kejayaan. Islam bisa jaya gara-gara duit. Nah, Rasulullah nggak mau kayak gitu. Enggak. Islam tidaklah jaya dengan uang, bukan dengan banyaknya harta, bukan dengan megahnya bangunan, bukan. Rasulullah waktu zamannya Nabi sampai wafat Nabi itu masjidnya masih tembok, nggak ada plester lah kalau bahasa gitu. Tanah, sebagian masjidnya ini masih kayak tanah,
kotor. Ini berdebuan, kotor. Nggak diplester. Padahal ada di zamannya, ada bangunan bagus ada di zaman Nabi. Bukannya nggak bisa. Biar ngedidik kita, bilang kejayaan Islam, kemenangan Islam, kehebatan Islam bukan dengan jabatan, bukan dengan harta, bukan, tapi dengan iman. Dengan iman, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biar orang-orang yang miskin juga nggak kecil hati. Kita miskin, Rasulullah juga sama seperti itu. Jadi kita nggak apa-apa. Ya, nggak kecil hati. Biar ngeluarkan kecintaan dunia dari hati kita. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yamurru syahran, pernah Rasulullah SAW melewati 2 bulan, au akthar, bahkan lebih, matu gad fi baitihi nar, di rumahnya nggak pernah dinyalakan api, li ta'amin wala li ghairi, untuk makanan atau 2 bulan. Bayangin ente, kita sehari nggak ada gas, gimana ceritanya? Huyang pala, ya nggak masak kita, iya kan? Minyak goreng mahal dikit udah ribut, dunia berantakan semuanya. La ilaha illallah. Rasulullah 2 bulan nggak menyalakan api di rumahnya. Apa karena Rasulullah nggak mampu minta sama Allah? Bisa minta sama Allah. Kata Rasulullah, pernah Rasulullah dibilang, ya, ketika beliau dikasih, maka Rasulullah bilang, kalau seandainya aku mau minta sama Allah setiap hari makannya daging yang enak, saya bisa. Bisa. Kuncinya dikasih sama Nabi, dikasih sama Allah, dikasih semua, terserah. Tapi enggak, saya ngikutin aja yang biasa begini. Terus ditanya Sayyidah Aisyah, 2 bulan makan apaan? Gak masak? Gak nyalain api berarti gak masak? Makannya aswada. Aswada apa? Korma sama air. Korma berapa biji? 4, 5, 10, udah. Sama air. Kadang-kadang ada tetangga punya kambing, dia sering kalau lagi merah susu ngasih ke Nabi. Oh udah, itu makannya kita. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ente nggak pernah sampai makan korma sama air, istilahnya makan nasi putih lah kalau bahasa kita mungkin sekarang. Nasi putih nggak pakai garam, nggak pakai apa-apaan, sama air doang. Belum sampai kayak gitu, syukur. Kalaupun sampai kayak gitu pun syukur sebenarnya. Itu udah mirip-mirip dengan Nabi nih. Makanya ada orang saleh, orang min auliya salihin, sehari nggak punya duit sama sekali, stok makanan di rumah nggak ada. Ya. Dan di zaman dulu nggak ada zaman ada warung, ada apa, gampang. Ya, pinjam dulu sama temen, telepon dulu apa kayak gitu, susah orang dulu. Ya. Orang kalau mau minta makanan tetangga juga tetangga pas-pasan masaknya, emang ditaruh di kulkas, emang di stok kan nggak ada. Jadi udah malam itu nggak ada makanan, bilang istrinya, malam ini nggak ada asya, asya tuh makan malam, nggak ada asya. Oh, nggak ada asya, kenapa? Iya, habis semuanya, duit nggak ada sekarang, mau beli juga nggak ada. Kata abahnya, tenang aja, tenang, insya Allah ada. Udah, sabar. Malam nggak ada makan lapar. Subhanallah, jam ya pada isya ada yang ngirim berapa roti gitu, ada yang ngasih orang tetangga mana. Masya Allah, alhamdulillah, kasih rezeki sama Allah, udah makan. Kata dia malah nangis. Ya, emang, ana belum layak menjadi orang yang malamnya nggak dikasih asya. Belum sampai semakom itu katanya. Kita belum sampai segitunya. Kita masih dimanja sama Allah, dikasih dunia. Padahal kalau nggak dikasih asya, oh berarti itu tanda sayang Allah ngasih kita mirip dengan para nabi. Kita belum dikasih hatta mirip dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nggak dikasih malam, nggak asya tuh nggak dikasih, tetap ada. Tuh lihat cara pandangnya. Kita pengen lihat di sini tuh cara pandang ini. Konsep memandang terhadap dunia. Kita nggak memusuhi dunia. Dunia itu bisa datang, bisa pergi. Dunia itu bisa banyak, bisa kurang. Biasa itu. Tapi permasalahannya, ente mandang terhadap dunia itu apa? Kalau punya banyak berarti ente hebat. Kalau nggak punya banyak berarti ente hina, rendah, biasa aja. Enggak. Salah. Bukan kayak gitu cara mikir. Dunia sebagai wasilah, perantara, sebagai perantara untuk bisa hidup, bas itu doang. Tapi hakikatnya kita hidup punya tujuan, tahqiqul ubudiyah lillah, benar-benar menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Dengan menaruh segala sesuatu pada tempatnya. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan kita, beliau
Dan ini bukan berarti Rasulullah nyuruh kita, kalian juga yang punya duit, buang-buang duitnya udah jadi miskin kayak anak. Enggak, Rasulullah nggak nyuruh kayak gitu. Jangan salah paham. Sayyidina Utsman di zamannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, di zaman Nabi kaya, punya duit banyak, punya kebun berhektar-hektar mungkin, ya, punya kurma banyak, punya kambing banyak, duitnya banyak. Rasulullah nggak pernah nyuruh, kalian zuhud dong kayak saya, buang itu duitnya, infakkan semuanya di jalan Allah. Enggak. Yang Allah bukakan, dibukakan. Ya, tapi Rasulullah ngajarin ke kita, jangan ngelihat bahwa dunia itu disitulah kemuliaan, disitulah kehebatan. Kalau nggak punya berarti anak hina. Kalau anak punya itulah kejayaan. Enggak. Jangan kayak gitu mikirnya. Lalu beliau mengatakan di sini, innama yakunu ala tamri wal ma, makannya itu hanyalah dengan kurma dengan air. Wa nazala bihi dhaifun, pernah suatu hari datang tamu. Nazala artinya datang, tamu, dhaif. Fa arsala ila abyatihi at-tis'a, Rasulullah kirim atau Rasulullah tanya kepada 9 rumahnya. Rasulullah punya 9 rumah, pun sebenarnya 9 istri. Tanya semuanya, ada stok makanan enggak? Rasulullah enggak ada. Makan malam enggak ada, habis. Berarti malam itu mereka nggak makan, nggak ada makan, tidur tanpa ada makan malam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9-nya ya Rasulullah. Biasanya mungkin Sayyidina Bilal atau Ibnu Mas'ud suruh tanya, ini rumah-rumahnya ada makanan nggak? Coba 1, 2, 3, Rasulullah nggak ada makanan, semuanya nggak ada stok. Hah? Nggak ada stok? Rasulullah akhirnya suruh apa? Siapa yang mau jamu tamunya Rasulullah? Wah, itu keadaan di waktu itu sahabat memang lagi nggak punya, kebanyakan. Salah satu sahabat mikir, kayaknya sih di rumah ada makanan. Jadi, aneh ya Rasulullah. Ayo udah, Fulan, udah malam ini ente dijamu sama Fulan ya, di sana dulu. Iya ya kan, ikut, bawa ke rumahnya. Tanya sama istri, ada makanan nggak? Hah? Ya, anak cuma masak stok punya anak-anak. Paling-paling kalau mau beli besok, nggak ada sekarang. Malam udah nggak ada, yang dibikin cuma segitu, stok makanan untuk anak-anak aja sama kita. Kata beliau, udah itu makanan kita mau kasih tamu. Kalau sisa mungkin kita makan, kalau enggak kita nggak usah makan. Terus gimana kita? Anak-anak biar tidur dah, coba kalau biar tidur mereka, nggak ada makan malam. Ya, terus tamunya gimana? Bakal ngeliat dong kita nggak makan, enggak? Nanti kita anak pas keluarkan makanan, nanti matiin lampu, kayak mati, susah. Itu makan deh, ayo makan. Karena main megang piring kencering, kirain makan, dia yang makan semua. Tamunya yang makan makanan semuanya, dianya nggak makan sama sekali. Ya Allah, kok bisa sampai kayak gitu? Tidur deh. Besoknya Rasulullah, dia datang ke Rasulullah, sini Fulan, qad ajiba rabbuka min sani'akum al-bariha. Allah udah kasih tahu anak kabar. Allah sangat senang, bangga terhadap perbuatan kalian kemarin. Nah, kalian nggak mau makan, nggak makan, rela nggak makan untuk tamunya Rasulullah SAW. Oh, gimana itu ceritanya begitu? Kita orang kayak gini, ya alhamdulillah, Allah kasih kita syukur, banyak-banyak syukur juga. Allah mudahkan, ya. Nggak ada makanan di rumah, bisa ada kulkas, bisa stok, ada warung, bisa beli. Ada ini, ada itu, wasilah banyak. Udah kayak gitu tetap pelit, tetap susah, tetap nggak mau berbagi kepada orang. Ya, itu repot juga. Itu sahabat bisa berbagi seperti itu. Ya, makanya beliau mengatakan nazala dhaifun fa arsala ila abyatihi tis'a falam yujad fiha ma yut'imuhu dhaif. Nggak ada di dalamnya yang bisa buat menjamu, memberi makan tamunya. Lalu beliau membawakan wa mata yauma mata, dan ketika beliau wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dir'uhu marhunah, dir' baju perangnya Rasulullah itu sedang digadaikan. Inda Yahudi, digadaikan kepada siapa? Seorang Yahudi. Loh, kok bisa seorang Yahudi? Ya, fi asu'in min syair, dalam beberapa liter daripada syair, gandum dan semacam. Jadi kejadian itu Rasulullah mau jamu orang dan yang lain nggak ada gandum, nggak ada apa-apaan stoknya. Ya Allah, stok lagi di mana? Nggak ada. Pas ada orang Yahudi tahu, dengar bahwa Rasulullah lagi perlu gandum, makanan untuk jamu tamu. Kata dia,
tetangga, Yahudinya bukan orang-orang musuh, bukan, orang baik. Dia bilang, ya Muhammad, kalau engkau mau, ana ada stok banyak gandum. Kata Rasul, ya udah, ana pinjam dulu, nanti ana balikin. Pas dikasih, tar dulu sebentar. Rasulullah masuk ke rumah, ambil baju perangnya, pegang ini sebagai jaminan. Jaminannya, pegang dulu. Tuh. Dia ambil, udah buat dipakai, dimakan yang lain. Di dalam riwayat disebutkan Rasulullah sebelum wafat, beliau sudah balikin ya, gandum sekian liter punya Yahudi. Balikin nih, udah kasih. Tapi itunya, barangnya Rasulullah atau baju perangnya Rasulullah belum dibalikin. Keburu Rasulullah wafat. Makanya ketika wafat, mana baju perangnya Nabi? Oh, ada di Yahudi. Masih ada di Yahudi. Berarti waktu itu Rasulullah ngutang dong sebelumnya nih, berapa hari yang lalu. Iya. Tapi bukan Rasulullah meninggal dalam keadaan berhutang. Ya, beliau sudah bayar, tapi itunya masih dipegang sama orang tersebut. Itu takwil yang paling bagus untuk kejadian seperti ini. Ya, atau penafsiran yang paling terbaik yang ditafsirkan oleh para ulama dalam kejadian ini. Memang benar kejadian. Tapi yang kita ambil bukannya masalah utang, bukan utang, masalahnya Rasulullah gak punya berarti. Nah, mungkin ada yang nanya lagi, kalau begitu mana sahabat yang kaya-kaya? Ya, sahabat kaya waktu Rasulullah perlu nggak ada dia. Pas di depannya orang Yahudi, dia nawarin, bisa ditolak nggak apa-apa. Rasulullah terima aja. Muamalat dengan orang-orang tetangga, dengan orang-orang yang sebelahnya biasa aja Rasulullah. Nggak bisa, saya nggak mau minjem Yahudi, ntar mau minjem sama yang lain, mantu. Sayyidina Utsman mantunya, Sayyidina Umar mertuanya, Sayyidina Abu Bakar mertuanya. Ya, kalau dimintain sedikit aja Sayyidina Utsman bakal dikasih semua buat Nabi. Rasulullah nggak mau minta. Pas kejadiannya orangnya di depannya Yahudi yang ada, dia yang minjemkan, nggak apa-apa. Semua ini pelajaran. Di dalamnya ada banyak pelajaran juga bahwa muamalah dengan seorang Yahudi, orang non Muslim itu boleh saja dengannya begini. Banyak ya pelajaran dari kejadian-kejadian semacam itu. Falyakun qasduka ayyuhal murid, maka hendaknya tujuanmu wahai seorang murid, wa himmatuka, dan semangatmu, minad dunya, atau keinginanmu dari dunia. Apa yang paling penting dari dunia itu? Yang penting punya apa? Khirqatan tasturu biha auratak, sehelai kain yang bisa menutup. Khirqah, sehelai kain, tastur biha auratak, engkau menutup dengannya auratmu. Terus walugmatan, dan satu suap, tasuddu biha jaw'atak, yang menutup rasa laparmu. Minal halal faqat, dari halal, udah itu aja. Itu kalau ente nggak punya, ente pikirin dah, nggak apa-apa. Wah, ente nggak punya baju nih, kita harus cari, ya itu cari. Dibikin pusing maksudnya. Kalau mau dibikin pusing, yang boleh dipikirin dari dunia, makan, kebutuhan makanmu dari yang halal secukupnya, dan pakaian yang menutup bajumu, udah. Harusnya itu aja udah. Maksudnya ya nggak usah banyak mikir-mikir yang lain. Wah, baju baru punya 3, belum punya. Aduh, gimana caranya? Harus punya. Ya Allah, udah nggak punya. Pengen. Allah, pengen punya motor. Punya motor. Buat apa? Buat kerja. Mau pakai buat kerja. Tapi harus motornya tipe yang paling mahal. Hah? Emang min syurutis syughul hadza, syaratnya kerja harus kayak gitu? Harus yang mahal? Enggak dong, pengen dong sekalian gaya. Ente ngeribetin diri sendiri memang. Ntar habis itu, Habib tolong dong, saya kalau mau ngutang kredit boleh enggak? Tapi kan terpaksa. Terpaksa kenapa? Kan mau kerja. Terus motornya motor apa? Ente punya duit berapa? Wallah, ana punya duit 7 juta ada. Bisa buat DP motornya. Ente mau beli motor apaan 7 juta DP? Oh, ana mau beli apa tuh model terbaru tuh yang bagus gitu. Yang 30 jutaan. Nah, ente mau ngutang, itu 7 juta kan bisa beli motor bekas. Motor bekas jelek gitu, butut. Kan dipakai buat kerja. Mau gengsi-gengsian, ujung-ujungnya ngutang. Hubbud dunia, pengennya dunia, ribet hidupnya. Gengsi doang, utang semuanya. Wala si faidah wara'uh, enggak ada faedah, enggak ada manfaat. Cuman gaya-gayaan doang. Lah, jangan kayak gitu. Rubah nih konsep hidup, bukan kayak gitu. Ya, hidup tuh seadanya, sebisanya. Orang sebisanya dia berjalan, jangan memaksakan diri di atas kemampuan.
Wah, harus punya rumah, harus punya motor begini, harus punya mobil yang kayak begini. Ya udah, itu sih murid dunia, ya nggak apa-apa itu jadi murid dunia, tahu nggak murid akhirah. Murid akhirah bukan kayak gitu cara pikirnya. Ya, dia akan mementingkan sesuatu yang penting. Dunia biarlah berlalu, biar datang, alhamdulillah, nggak datang juga alhamdulillah. Bahasa dia semua alhamdulillah dalam urusan dunia. Dia bahasanya semua alhamdulillah. Dia datang, alhamdulillah, disyukuri, pakai. Nggak datang juga alhamdulillah. Itu yang terbaik yang Allah kasih. Wa iyyaka, kata beliau nih, yang tadi konsep pemikiran terhadap dunia. Wa iyyaka wassummal gatil. Iyyak artinya hati-hatilah engkau, waspadalah engkau. Dari apa? Dari racun yang sangat membunuh. Loh, membunuh kenapa? Mati orangnya? Enggak, bukan membunuh iradah. Membunuh iradah. Iradahnya dia, keinginan dia sampai kepada Allah. Wa huwa an tashtaga ila tana'umi bid dunya. Yaitu engkau rindu, engkau pengen menikmati dunia. Nah, ini racun, hati-hati. Kalau seorang murid cita-citanya jadi begitu, udah rusak, iradahnya rusak. Wa targhab fit tamattu'i bi syahwati, dan engkau menginginkan untuk menikmati syahwat-syahwatnya. Wa taghbita, dan engkau merasa iri, merasa pengen. Taghbit itu ghibtah, bukan iri hasud, pengen hancurin orangnya, enggak, pengen kayak dia gitu. Wallah, anak gak pernah hasud terhadap orang punya dunia, tapi anak pengen kayak dia. Dia bisa sukses, anak juga pengen sukses dunia. Kata beliau, ini racun loh, hati-hati. Ya akhi, ente bikin kita hidup susah, ente bikin kita hidup gak pengen kayak orang-orang. Ya ente pengen hidup kayak orang-orang yang gak tahu arah hidupnya kemana, silakan. Ini bagi orang-orang yang tahu arah hidupnya dia mau kemana. Nah, ini omongan bagi orang-orang yang tahu tujuan hidupnya dia mau ngapain. Dia pengen sampai kepada Allah, pengen menggapai ma'rifatullah. Dikasih tahu, ini racun loh, hati-hati, ngerusak ente. Ngerusak pemikiran, ngerusak iradah, ngerusak semuanya. Apa itu? Taghbita al-mutana'imina biha minan nas, dan engkau merasa iri atau pengen dengan seperti orang-orang yang menikmati daripada dunia itu, daripada orang-orang itu. Kenapa? Fasaufa yus'aluna an na'imiha, mereka itu saufa nantinya akan yus'alun, ditanya an na'imiha, tentang kenikmatan dunia itu, wa yuhasabun, dan mereka akan dihisab ala ma asabuh, atas apa yang mereka dapatkan, wa tamatta'u bihi, dan mereka menikmatinya, min syahawatiha, daripada syahwatnya, walau annaka arafta. Nah, ini mau ngomongin tentang dalil aklinya gitu loh, secara logika aja. Sebentar, udah tahu ya bahwa hati-hati, jangan sampai ente punya pemikiran pengen kayak gitu. Anak kapan ya punya kayak gitu, ya Allah kapan? Lihat orang punya mobil cakep, kapan anak punya mobil kayak gitu, ya Allah. Punya motor cakep dikit, oh Allah pengen ya. Itu tuh pengen kayak gitu, itu penyakit tuh, hati-hati. Anak nggak pengen nyolong. Anak pengennya dari yang halal, anak mintanya dari Allah, betul. Ente nggak dosa, kita nggak ngomongin dosa, enggak. Pembahasannya bukan dosa atau tidak dosa. Pembahasannya ini racun, meracuni iradahmu. Udah, ente jadi pengennya itu. Ibadah untuk itu akhirnya. Ya, istiqomah taat untuk itu akhirnya. Belajar mungkin untuk itu atau ngajar untuk itu. La, jangan. Ya, makanya obatnya apa? Ketika ngelihat terhadap urusan dunia, kemewahan, bilangnya apa? Allahumma innal aisha aishul akhirah. Allahumma innal aisha aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kehidupan itu kehidupan akhirat. Punya dunia, biarlah dia punya nanti. Anak enggak perlu. Alhamdulillah atas apa yang Allah kasih. Mana? Alhamdulillah yang udah ada juga bisa dipakai. Alhamdulillah. Gituin terus latih diri untuk bersabar begitu, karena enggak gampang. Terus terang pahit itu. Itu obat pahit, enggak gampang. Orang lihat kan pengen, namanya orang punya keinginan lihat HP cakep. Allah pengen HP kayak gitu. Padahal ujung-ujungnya gitu-gitu doang, main game doang. Main game atau HP, WhatsApp, YouTube, udah itu doang. Lah, tipe terbaru itu harganya udah 13-15 juta. Kapan anak punya kayak gitu? Udah kayak ya akhi, ente udah punya, ente bisa telepon, ente bisa kerja pakai yang punya. Enggak, kapan anak punya kayak gitu. Jadi cita-cita dah. Udah terus dikejar-kejar. Wah, orang marketingnya Masya Allah pinter-pinter ngerayu kita. Terus dikasih yang terbaru, nggak habis-habis. Mobil, udah punya mobil.
tipe terbarunya lebih ajib, lebih enak lah. Terus sampai kapan? Ya, idza jaa bitaisir enggak dianggap gede apa, totonya Allah kasih rezeki melimpah, beli enggak apa-apa, ente nikmatin yang itu. Tapi kalau jadi cita-cita, jadi pengen, aduh, itu yang rusak. Terus kita gimana ngobatin diri? Bilang, syukuri terhadap apa yang kita punya. Alhamdulillah, ana yang udah ada punya juga alhamdulillah, 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 nikmat. Dan itu enggak penting. Itu enggak penting. Punya, alhamdulillah, enggak punya juga enggak apa-apa. Enggak rugi, ana enggak punya juga enggak rugi. Ana enggak hina ketika ana enggak punya itu. Gituin diri kita sendiri, kita didik sendiri begitu. Ya kalau enggak nanti ngerasa minder. Orang aduh minder, handphone ana cuma begini mereka. Minder, emangnya ente udah berbuat maksiat? Hah? Kenapa minder? Yang minder itu orang yang maksiat, yang enggak sholat, yang enggak ibadah, ada minder. Tapi orang ibadah taat kepada Allah, minder gara-gara urusan dunia. Lah, ma'istahik, enggak perlu. Enggak pantas. Ya. Fir'aun lebih kaya, Haman lebih punya duit banyak. Ya. Orang-orang sekarang yang barat, orang-orang Amerika, orang-orang itu kufar lebih banyak duitnya dari kita. Apa yang kita punya? Apa? Terus hebat gitu dia? Nah, sama sekali. Laib. Kata beliau, walau annaka araftal masyaq allati yuqasunaha, kalau seandainya engkau mengetahui al-masyaq, kesulitan-sulitan allati yuqasunaha, yang mereka alami, wal ghusas, dan kesulitan-kesulitan juga allati yatajarra'unaha, yang mereka rasakan, wal ghumum, dan kesumpekan, wal humum, sama aja dah, pusing dan sumpek, yang allati fi qulubihim, yang ada di hati mereka, wasudurihim, dan dada mereka, fi talabid dunya, dalam mencari dunia, wa fil hirsi ala tanmiyatiha, dan di dalam memikirkan untuk mengembangkannya, bihifdhiha, dengan menjaganya. Kata beliau, la kunta tara, maka engkau akan melihat, dzalika yazid, lebih bi adhaf, berkali lipat, katsirah, yang banyak, ala ma hum fih, daripada apa yang ada, yang mereka ada, min ladzatit tana'um bidunya, daripada kelezatan menikmati dunia. In kanat thamma ladzah, kata beliau, kalau memang di situ ada kenikmatan. Ini ngomongin apa? Kata beliau, syuf, ente pakai logika yang sehat. Kalau ente tahu, tuh ente lihat siapa sih? Fulan tuh kaya banget, enak banget, duitnya nggak kehitung, nggak ada nolnya gitu, nggak habis gitu, nggak ada serinya katanya duitnya. Kata beliau, kalau ente tahu kepusingan yang ada di dalam hati dia, ya, dan ribetnya kehidupan dia, dan bagaimana caranya menjaga apa yang dia udah punya, dan bagaimana dia memikirkan caranya untuk mengembangkan apa yang udah punya. Ente tahu dia mikirin untuk mengembangkan duit yang dia udah punya. Kalau ente punya segitu, mungkin ente pikir nggak bakalan mau kerja sama sekali. Hitunglah punya berapa, 100 M, punya misalnya 100 miliar, punya dia lagi pusing, rapat, mikir, puter otak, untuk apa? Mengembangkan yang 100 miliar ini biar lebih. Kalau kita ngetawain dia, ngapain lu mikirin lagi, udah 100 miliar, matiin aja udah, seumur hidup ente habisin dah tuh, mau buat apa lagi? Itu ente ngomong kayak gitu karena gak punya. Tapi dia yang punya gak mikir kayak gitu. Ini harus dijaga, harus ditambah. Gimana caranya? Ayo dong, kita besok kita rapat penting untuk bikin apa? Iya, ini konsep, ini usaha. Yaudah kita bikin, kita rapat, pusing, dia pusing palanya, mungkin nggak tidur, mau tidur pakai obat. Kalau ente tidur, masya Allah, taruh kepala langsung tidur. Dia pakai obat dulu untuk tidur, mikir, pusing. Besoknya bikin deh kerja, ayo bikin, jaga. Dalam waktu seminggu, sebulan, ternyata anjlok, nggak sesuai perkiraan. Yang tadinya harusnya untung 5 miliar, untungnya cuma 2 miliar. Pusing dia. Untung padahal masih 2 miliar. Pusing, stres. Ya Allah, kita rugi, nggak sesuai konsep pemikir. Tuh, itu nikmat, itu hidup kayak gitu. Itu kayak gitu hidup mereka begitu loh. Emang ada orang nikmatin gitu aja. Ente ngeliatnya enak pas ngevlognya aja. Ente liatin pas jalan-jalan. Nggak tahu pas dia lagi susah-susah kayak gimana. Ya pas jalan ke sana, jalan ke sini, enak ya punya duit, bisa ini, bisa punya ini, ya ono punya ini, ono punya itu, pas dia pamer. Coba jadi pas dia lagi pusing tuh rapat, bagaimana?
Pas dia mikirin ini, pas ada yang nipu dia, wah stres, ada yang nipu. Padahal duitnya masih, ya yang nipu ente biarin juga nggak kurang sama sekali. Ya, ketipu, ada orang nipu dia, wah stres berhari-hari minum obat tenang, ini. Padahal ente yang diambil berapa juta sih? Ya, nah rugi tuh sekian, 1 miliar ada tuh rugi. Duit ente berapa? Ya ada banyak, lebih dari itu banyak. Yang untung per hari berapa? Bisa nutup itu? Ya nutup. Cuman ini kenapa kok bisa sampai? Tuh lihat pusingnya dia. Cara pusingnya dia hidup. Dan ini kenyataan loh. Itu lihat orang-orang. Itu duduk sama mereka juga. Halo sempat duduk mikirin coba gimana cara ngembanginnya. Pernah nggak ada orang kaya yang temuin bilang, "Ana nggak mau nyari duit lagi. Udah Ana cukup. Ana mau nikmatin kekayaan yang Ana punya." Ada. Cari coba. Gak ada yang pemikirannya kayak gitu. Duitnya itu berapa? Ana punya aset ini, punya ini. Tanyain, pengen nggak ngembangin lagi? Oh pengen. Berarti dia miskin gak sih sebenarnya? Miskin dong. Pengen lagi terus. Masih pengen, belum merasa cukup. Tapi kalau dia bilang enggak, Ana alhamdulillah. Ana udah punya ini, punya rumah, punya mobil, punya apa? Untuk kebutuhan sehari-hari juga udah ada. Ana nggak mau cari duit. Nggak mau sih. Ana mau nikmatin. Ana ibadah, sholat, dia umroh, dia nafkahin ke orang, dia kasih, nggak mikirin mau kerja lagi udah. Ada begitu. Model kayak gimana tuh yang mana? Itu wali min auliyaillah kalau ada kayak gitu. Jadi wali langsung. Karena nggak mungkin lepas dari belenggu dunia. Kata beliau, kalau ente tahu kesulitan yang dia alami, pusing yang dia ada di hati mereka, dan dibandingkan dengan kelezatan yang mereka nikmati, dia nikmatin apa sih? Makan juga kita kurang lebih. Kita kalau lagi lapar makan nasi sama telur juga nikmat banget. Nggak ngiler sama makanan dia yang di restoran apa, yang makannya model apa. Ya elah ujungnya makan dua suap kenyang. Nggak ada urusan makan doang. Dia ngabisin 10 juta, 15 juta untuk makan. Kita ngabisin 15.000 makan sama kenyang. Dan kita ngerasa nggak pengen. Kita habis kenyang makan itu, suruh makan ini, nggak nafsu. Biasa aja. Tuh. Itu kelezatan yang mereka sedang alami. Itu doang. Bedanya apa sih? Kendaraan penduknya mewah, apa tidak? Mobil bagus. Terus ya kita kalau mau perlu bisa sampai juga sama. Terus apa? Nggak sebanding kenikmatan yang dia alami tidur. Oh enak tidurnya pakai kasur empuk. Itu juga tidur pakai kasur empuk. Emang kita tidur di batu? Sama. Pakai bantal juga. Emang dia ada level bantal orang kaya kalau tidur tuh pulos gitu langsung. Ada? Sama aja. Nggak ada. Sama ujungnya kasur begitu-gitu doang. Bawa ini kasur harganya spring bednya 15 juta itunya doang. Terus tidur gitu langsung naruh, tidur gitu langsung. Bisa? Pusing juga. Kalau lagi stres gak bisa tidur. Ya sama aja. Ada orang tidur nggak pakai kasur, nggak pakai apa, pakainya kardus. Tidur lelap. Bukan itu berarti nikmat. Terus apa lagi yang dinikmatin? Kendaraan, makanan, tempat tinggal. Oh, alhamdulillah dia punya rumah gede, mewah, enak. Terus mana keluarganya? Keluarganya satu di sana, satu di situ. Pernah kumpul? Enggak, yang pakai pembantu semua. Rumahnya pembantu itu Pak, bukan rumah dia. Dia kan yang nikmatin pembantunya. Dianya enggak ada. Ya Allah. Udah, terus sepadan enggak kenikmatan yang dia nikmatin? Padahal kita juga dapat nikmat kayak begitu juga. Makan ya kita makan juga. Enggak ada orang kaya dia yang makan, kita miskin enggak pernah makan. Enggak ada. Orang kaya pada tidur, kita yang nggak bisa tidur. Enggak, malah sebaliknya kadang-kadang. Berarti semua kenikmatan yang dia alami, kita juga sama menikmati itu. Iya nggak? Sepadan. Terus kesusahannya, capeknya, pusingnya, sepadan nggak dengan nikmat yang dia alami? Ternyata nggak sepadan. Kata Habib Abdullah Haddad, nggak sepadan. Itu zaman Imam Haddad udah nggak tahu begitu, sama. Orang-orang kaya dari dulu begitu sampai sekarang begitu. Dari dulu sampai sekarang sama, tafkirnya begitu-gitu semua sama. Makanya beliau bisa menggambarkan itu padahal taunya apa beliau? Orang dunia. Beliau kan di Tarim. Gak ada dunia, gak ada kemewahan, gak ada apa. Kata siapa? Ada aja orang suka dunia. Orang sibuk hidupnya dengan dunia. Orang pengennya menikmati dunia itu ada. Itu namanya manusiawi dari zaman dulu sampai sekarang begitu-gitu terus manusia. Mau dia itu teknologi canggih, gak canggih sama pemikirannya. Makanya kata beliau, kalau memang di situ ada lezat, itu juga kalau ada lezat yang mereka alami. Kalau di mata Habib Abdullah Haddad itu nggak ada lezat sama sekali.
Itu sengsara hidupnya. Dari mana? Kelezatan dari mana? Hidup kayak gitu. La ilaha illallah. Nanti beliau akan membahas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala mengenai bahwa dunia itu di mata Allah Subhanahu wa taala sangat hina. Bahkan kalau mau Allah enggak pilih-pilih orang, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak, makna ayat yang akan dibawakan ya. Jadi kalau seandainya Allah tidak atau gitu kita bilang ya, kalau seandainya Allah jadikan dunia itu terbuka, pokoknya semua orang bisa dapat kemewahan, atau kalau seandainya Allah jadikan kekayaan itu hanya kepada orang-orang yang kafir, ya, hanya kepada orang-orang kafir doang, yang muslim gak dikasih sama Allah, mungkin semua orang jadi kafir. Jadi ini perumpamaannya, kata Allah, bisa aja kalau saya kasih dunia, cuman saya kasih kepada orang kafir saya kasih, dan orang muslim nggak dikasih. Karena apa? Karena nanti mau dikasih surga kan? Bahasa logikanya gitu aslinya. Niscaya orang-orang yang hidup bakal kafir semuanya. Kenapa? Karena dia ngelihatnya itu, kirain itu yang nikmat, padahal enggak. Atau bukan. Dan saya bisa aja jadiin seperti itu. Jadi artinya berarti orang kekayaan nggak ada harganya dong di mata Allah. Iya, memang nggak ada harganya. Biasa aja. Kemewahan, kekayaan itu semua nggak ada harganya di mata Allah. Ya. Wallahu taala alam. Nanti akan bahas lagi dengan ayat tersebut dan beberapa makna lagi mengenai rezeki. Ya, bahwa rezeki sudah dan bagaimana caranya? Apakah dia harus meninggalkan atau tidak? Ya, apakah seorang yang mengaku dirinya saya pengen iradah murid, oh berarti harus ninggalin kerja? Nggak usah kerja, nggak usah apa, itu cari dunia berarti kalau kerja. Nggak begitu, ntar dulu, nggak ekstrim kayak gitu, nggak. Nah, jangan berlebihan ya, karena kadang-kadang bekerja pun itu adalah taat kalau ditaruh di konsepnya, di tempatnya, dengan caranya, maka itu jadi nilai taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada kewajiban memberi nafkah, memberi ini, memberi itu, dan dia kewajiban untuk menjaga diri, untuk tidak minta-minta dari orang, itu kewajiban. Akhirnya dia mencari nafkah, itu kewajiban yang menutupi kewajiban. Yang masalah itu sekali lagi, yaitu apa? Menjadikan patokan hidup. Kalau punya dunia berarti hebat, kalau nggak punya berarti susah, sengsara. Ini yang salah. Bukan mencari atau tidak mencari, punya atau tidak punya, itu bukan patokan. Ada orang-orang mencari dan dia mulia di sisi Allah. Ada orang-orang mencari, hina di sisi Allah. Ada orang-orang tidak mencari dunia, hina di sisi Allah. Ada. Jadi bukan itu patokannya. Ya. Ada orang kaya, mulia di sisi Allah. Ada. Ada orang kaya nggak mulia di sisi Allah, banyak. Ada orang miskin, mulia di sisi Allah. Ada orang miskin nggak mulia di sisi Allah, banyak juga. Jadi bukan itu patokannya. Ini yang penting kita memahami hal tersebut. Nah, nanti urusan kita ninggalin kerja atau tidak, itu nanti ada takaran dan ada pembahasannya sendiri. Wallahu a'lam.